Oh, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bermain akan menjelaskan project UAS Web. Oke, langsung aja kepada Fathirul Ihsan, dipersilahkan. Oke, jadi di sini kita mengambil, contoh tampilan atau referensi tampilan dari Kodashop. Nah, di sini juga ada karosel-karoselnya, apa aja sih yang ada perbaruan di sini, terus kita juga ada menu daftar, untuk buat mendaftar biar kita bisa top up. Nah, jadi di sini juga kita banyak games, banyak ini, nggak cuma top up PLN doang. Di sini ada Steam game buat top up game, terus buat Steam Wallet. Terus Free Fire, ada Hago juga. Nah, di sini juga kita ada, eee, kategori di sini ada kategori populer. Nah, populer itu ada Mobile Legends, Genshin Impact, dan PUBG Mobile dan selainnya kan. Nah, di sini pertama kita coba untuk, tampilan top up-nya. Nah, di sini ada tampilan top up-nya, pertama itu kita bakal masukin user ID buat kita top up, lalu ada di zone ID atau servernya. Jadi nanti kita bakal ketemu sama akunnya tuh. Nah, di sini juga ada pilihan kategori, kita mau top up diamond atau twilight pass. Nah, di sini kita coba buat top up diamond. Nah, kita coba top up pilih item diamond yang 11, 11 diamond. Oke, 11 diamond. Nah, di sini 11 diamond setelah di bawahnya itu, kita bakal dikasih beberapa metode pembayaran. Nah, di situ langsung ada tertera harganya. Terus, kita bisa milih apa aja sih yang pilihan metode-metodenya. Nah, terus di bawahnya juga ada, masukin alamat email. Nah, jika kita mau membeli itu, kita bakal masukin alamat email dulu buat, konfirmasi bahwa kita akan membeli dan terus nanti jika kita udah top up atau udah bayar, nah di sini juga alamat emailnya bakal dapat, receive email buat jika kalau kita tuh udah top up. Next. Nah, di sini ada tampilan awal dari website kita. Nah, website kita ini namanya Top Up Site. Nah, di sini juga ada karosel-karoselnya, terus kita juga ada top up games. Nah, di sini kita tuh nambahin top up token listrik PLN. Nah, di sini terus di sini juga kita, website kita udah interaktif, udah responsif website kita tuh. Nah, terus, selanjutnya juga mau tahu tentang website kita bakal dilanjutin sama rekan saya Ahmad David Gibran. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Tirul. Oke. Pertama, itu ini tampilan website pertama kita ya. Itu ada namanya Top Up Site dan itu ada menu-menu, itu ada token listrik, ada Free Fire, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Oke, next. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, itu di pojok kiri bawah itu ada panduan untuk top up token listrik PLN. Nah, yang pertama itu ada masukkan nomor token PLN atau ID PLN teman-teman. Nah, yang kedua itu ada nominal, yang di mana itu ada 4 pilihan, itu ada 5.000, 10.000, 15.000, dan 20.000. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada metode pembayaran. Nah, di website kita ini ada 3 metode pembayaran, yaitu ada virtual account, ada e-wallet, dan Gerai. Nah, yang keempat itu ada memasukkan nomor WhatsApp. Oke, next. Nah, eh, kita bakal coba top up di Mobile Legends ya, teman-teman ya. Eh, oke, next. Ah, Nah, di sini sama seperti token PLN tadi, di pojok kiri bawah itu ada panduan-panduan untuk top up Mobile Legends-nya. Itu pertama kita masukin user ID 288 5614 39. Nah, yang kedua itu ada server ID atau zone ID ya, teman-teman. Nah, kita masukin, oke, next. Nah, yang kedua itu ada nominal. Nah, kita pilih nominal yang ingin kita top up, itu contohnya kayak 56 diamond deh.
Oke. Nah, next itu ada virtual account, ada e-wallet, dan ada Gerai juga ya, teman-teman. Itu kita pilih virtual account aja deh. Kita pilih virtual account yang BNI, boleh? BNI. Nah, oke, next. Nah, nomor WhatsApp, apa gunanya nomor WhatsApp ini? Seandainya ketika kita melakukan pembelian, cuman pembelian kita itu bermasalah, bakal dihubungi ke nomor yang kita masukkan ini, teman-teman. Oke, 0853 8382 6860. Oke, kita klik beli sekarang ya. Oke. Nah, di sini berhasil ya. Itu ID player ditemukan. Oke. Nah, di sini ada username, di mana username ini Ray FTGis, dan ada ID yang kita masukin, yang kita top up tadi, itu ada harga yang kita pilih tadi. Oke, kita bayar sekarang. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada cek invoice, yang di mana cek invoice ini untuk mengecek apakah pembelian teman-teman itu udah berhasil atau masih pending gitu loh. Kalau statusnya masih pending berarti teman-teman belum bayar atau memang belum bayar gitu loh. Oke. Oke, selanjutnya untuk invoice bakal dijelaskan sama rekan saya, Febrianti, dipersilakan. Baik, di sini pada laporan transaksi, kita lihat yang muncul paling atas, kita lihat pemesanan yang barusan dilakukan, dan produk yang dibeli adalah Mobile Legends, dengan jumlah diamond 56, dan juga harga 14.050. Di sini kita lihat bahwa statusnya masih pending karena belum dibayar. Di sini juga ada order ID supaya kita bisa mengecek apakah dia sudah membayar atau belum. Bisa di next. Baik, di sini kita akan cek pada cek invoice, kita akan memasukkan nomor ID, order ID yang telah kita salin tadi. Berikutnya cek. Baik, kita lihat di sini juga statusnya masih pending karena belum dibayar. Kita lihat pada nomor tujuannya. Baik, kita lihat pada untuk tujuan pembayarannya itu pada 98 8303 3306 291143. Berikutnya akan dijelaskan oleh Alusius. Oke, terima kasih, Feby. Tadi sudah dijelaskan front end dan back end-nya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara menghosting setelah kita membuat program front end dan back end-nya. Di sini kelompok kami menggunakan hosting berbayar, yaitu Niadoster. Nah, setelah kita membuat semuanya, kita akan memindahkan semua file yang kita buat ke hostingan ini dengan masuk ke file manager. Next, oke. Sini kita sudah masuk di file manager. Sebelum kita memasukkan semua file yang ada program yang sudah kita buat, kita harus memperhatikan konfigurasi antara file yang kita buat dengan domain maupun dengan hosting yang kita akan gunakan. Nah, di sini kelompok kami menggunakan domain berbayar karena sudah dicoba-coba ternyata nggak bisa domain yang kita beli. Oke, langsung aja. Untuk memindahkan file yang sudah kita buat atau kita sudah coding, kita masukkan di public HTML yang ada di file manager. Oke, kemudian next. Nah, di sini kita membuat database-nya terlebih dahulu di Niaga Hoster. Oke.
kita masukkan nama database-nya. New database. Di new database ini kita bisa memberi nama. Oke. Nah, di sini MySQL user at username. Nah, di sini kita membuat username serta password database ini. Kita kasih contoh username-nya yaitu Topaku. Kemudian kita beri password. Nah, kita beri password di sini tidak boleh lebih dari tidak boleh kosong dan harus lebih dari 50 karakter seperti angka, huruf maupun simbol. Nah, di sini kita kasih nama Topaku, kemudian password yang sudah saya jelaskan tadi syaratnya. Oke, lanjut. Udah bergerak belum? Di saya kok belum bergerak ya? Ada gerak. Kalau emang nggak gerak, bilang aja, biar gue lanjut. Nah, oke, di sini kita membuat create user pada database dengan memasukkan yang tadi kita sudah buat database di atas ke sini, ke user, kemudian sama database-nya. Oke, setelah kita buat add user to database, nanti akan muncul di bawahnya ini. Ya. Nih, kita akan masuk ke current user. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Abang Iwan. Silakan, Bang Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Yonedro Pambudi, saya akan ngejelasin share singkat web kita, di mana tampilan web yang kita pengen tuh seperti yang ada di Codashop, kayak gini, ya, desain Codashop. Lalu yang terjadi adalah itu seperti ini. Jadi nggak terlalu mirip. Di mana sebenarnya domain yang kita pakai itu sebenarnya topupku.set, tapi nggak tahu kenapa topupku.set ini nggak bisa dipakai. Jadinya saya nyewa domain orang, yaitu kemudian ini express.store. Jadi setelah kita buat sesuai apa yang kita mau, sini saya tambahkan PLN. Kenapa kok ada nambah-nambah lain yang lain, game-game lain? Ya karena nggak mungkin juga masa nyediainnya cuma PLN doang. Di sini hampir mirip sama yang tadi. Nah, lalu masuk ke bagian backend-nya atau belakangnya. Setiap pembelian itu bakal dikasih order ID atau invoice. Ini gunanya untuk mengecek status pembelian, apakah sudah berhasil melakukan pembayaran atau belum. Kayak gitu. Di sini saya ngebuat namanya yaitu Rido Gaming. Saya singkat aja jadi Rido itu nama saya, Iwan Rido. Saya singkat jadi RI aja biar lebih diingat belum. Di sini ada mutasi, di mana tuh ada akun bank saya di sini di dalam, terus ada kelola game. Di kelola game ini itu bisa kita lihat dikelola harga, kita bisa melakukan perubahan harga-harga di contoh kayak di Free Fire kita bisa ubah, Mobile Legends segala macam itu kita bisa ubah. Lalu di kelola produk itu ada apa? Di kelola produk itu kita bisa menambahkan game, caranya itu tinggal klik tambah game, terus pilih apa, mau apa, segala macam, ini isi aja semua, lalu tinggal klik tambah games, seperti itu. Itu untuk bagian belakangnya. Oke, lanjut ke bagian nge-hosting tadi. cPanel itu tinggal klik file manager segala macam. Di sini tuh penting banget, ini harus perlu diperhatikan, di sini penting banget. Kenapa? Karena kita harus memastikan konfigurasi database dan juga domain ya di htaccess dan juga di .env. Kenapa? Karena kalau itu nggak sama atau nggak sesuai itu bakalan tidak ditemukan webnya. Nah, di di cPanel ini juga ada yang namanya apa sih sebentar. Statistik web. Di sini kita lihat, nah di sini last update itu 16 Januari. Kita lihat di sini ada data-datanya. Nah, tuh kayak gitu. Jadi Negoster ini menyediakan banyak banget, nggak cuman kayak nyediain jasa hosting, tapi ada kayak email account segala macam, itu ada semua di sini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan project UAS Web dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah.